Halo Sobat Tangguh, dimanapun kamu berada, kembali lagi bersama saya, Rizal tentunya, dari BPBD Kabupaten Ngawi. Dan kalau sudah ada saya di sini, berarti kita sedang ada di podcast Ngopi Bareng BPBD. Sama dengan episode sebelumnya, kita akan membahas seputar tentang ke-BPBD-an. Kalau kemarin sudah kita bahas tentang apa itu BPBD dengan Bapak Pimpinan, kemudian bidang sebelum bencana dengan bidang PK Bapak Istamar, kemudian juga dengan Pak Arief tentang kedaruratan dan logistik, dan sekarang ini puncaknya Sobat Tangguh semua tentang bidang yang membidangi atau memberikan tugas pelaksanaan setelah terjadi bencana, yaitu bidang rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, tapi saya tidak sendiri seperti biasa-biasanya, saya ditemani oleh sang ahli, yaitu Bapak Kepala Bidang, yang mana nantinya selama beberapa menit ke depan akan berbincang-bincang dan memberikan wawasan terhadap kita semua, Sobat Tangguh tentunya, berkaitan dengan tugas dan kegiatan-kegiatan apa saja sih yang dilakukan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi yang membidangi memberikan tugas setelah terjadi bencana. Dan sekarang kita langsung saja kita sambut beliau, Bapak Rudi Budiantoro, Sarjana Hukum sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Bagaimana kabarnya Bapak Rudi hari ini? Baik, Saudara Rizal. Terima kasih undangannya. Mantap. Kabarnya baik, semoga kabarnya teman-teman Sobat Tangguh di sana juga baik ya Pak Rudi ya. Amin, amin. Oke. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, Bapak juga sudah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kami, yang harapannya nanti kehadiran Bapak bisa mempertajam atau memperluas wawasan teman-teman Sobat Tangguh di luar sana berkaitan dengan pemahaman BPBD. Karena gini Pak Rudi, memang masih banyak masyarakat, kegelisahan kita itu tahunya BPBD bekerjanya hanya pada saat kedaruratan saja. Pas terjadi bencana langsung bekerja di situ. Padahal tidak demikian kan. Kita punya siklus, punya sebelum, pada saat, dan sesudah. Yang sebelum sudah dibahas sama Bapak Istamar kemarin Pak. Kemudian pas pada saat sama Pak Arief. Nah sekarang setelah terjadi bencana nih, sekarang sama Pak Rudi. Nah, mohon berkenan Pak Rudi menerangkan atau memahamkan kita semua berkaitan dengan apa sih bidang rehabilitasi dan rekonstruksi. Monggo silakan. Terima kasih, rekan Rizal. Sebelumnya kami rekan dulu. Nama saya Rudi Budiantoro, SH. Siap. Kepala Bidang Rehab dan Rekon BPBD Kabupaten Ngawi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, tugas saya adalah rehab rekon, yaitu membantu kepala pelaksana BPBD Kabupaten Ngawi untuk merumuskan, membantu Bapak Kepala dalam bidang penanggulangan bencana, khususnya pasca bencana, pada fase bencana, seperti itu. Jadi setelah bencana kita turun ke lapangan, seperti itu. Oke, berarti panjenengan tugasnya itu setelah terjadi bencana, gitu. Betul, ya? Nah itu mungkin bisa dipaparkan lagi kepada kami Pak, misalnya tugasnya itu seperti apa melakukan apa, kayak gitu. Gini, setelah ada suatu kejadian bencana, urutan bencana, kita selesai, kita dari tim rehab rekon, kita turun ke lapangan. Pertama kita koordinasi dengan terkait dari dinas sosial, dari perangkat desa. Setelah clear kita ke lapangan dan asesmen kita nanti ke sana. Jadi kita ke lapangan karena apa? Di sana kita langsung melihat situasinya, ya rusak tuh ringan apa berat, itu ada kriteria dari bisa. Gitu. Iya. Jadi berarti kan gini ya, mungkin bisa untuk menegaskan ke Sobat Tangguh semua juga bahwa memang seperti yang kita sampaikan di awal, siklus penanggulangan bencana atau kita menghadapi bencana itu kan ya ada sebelum terjadi, pada saat, dan setelah. Ya, nah banyak yang kita memahaminya itu hanya sampai pada saat terjadi, misalnya banjir kita evakuasi. Padahal tidak ya Pak ya. Tidak. Padahal setelah itu kita masih bertugas di BPBD. Nah ini tugasnya yang dilakukan oleh Pak Rudi dan tim. Itu seperti yang disampaikan tadi ya. Betul. Dan ini Pak, kayak istilahnya membantu masyarakat untuk bangkit kembali gitu Pak ya. Gini, gimana Pak? Kita sebagai
bidang Reprecon. Tugas kita tidak hanya datang berikan logistik aja, tidak, tapi meliputi pendampingan ke masyarakat, baik itu untuk membangkitkan mentalnya, juga untuk membangun perbaiki segi ekonomi, juga yang lainnya. Begitu. Seperti itu. Jadi meskipun kata-katanya rehabilitasi dan rekonstruksi itu tidak hanya berupa fisik gitu ya. Mungkin pandangannya kan misalnya banjir bandang, terus jembatannya roboh. Itu bukan hanya membangun atau mencoba mendampingi dengan berkoordinasi dengan dinas lain membangun jembatan, tidak seperti itu aja ya. Atau rumah roboh, tidak seperti itu aja. Tapi lebih ke membangkitkan kembali dalam bentuk psikologisnya yang terdampak gitu Pak ya? Betul. Jadi gitu ya? Betul. Siap. Kita ini sebagai tim dari kemanusiaan ya, kita dari BPD, khususnya Reprecon, seperti itu prosedurnya. Jadi kalau ada bencana itu memang ya kita harus ke lapangan, dan tidak sendiri itu, tidak bisa sendiri. Kolaborasi Pak. Kolaborasi iya. Jadi dengan instansi mana saja, dinas sosial, dengan relawan sosial, pasti. Jadi di sana kita tahu, jadi apa nanti kita bisa menghitung lah, kita khususnya Reprecon menghitung asesmen. Jadi nanti yang rusak nanti tandanya ringan atau berat gitu. Begitu. Terkait kerusakan dan kerugian. Betul. Nanti di asesmen, dinilai, dikaji oleh bidangnya panjenengan yang jenengan pimpin. Begitu Sobat Tangguh ya. Jadi menarik, selain kita mengetahui fakta bahwa memang prosedur penanggulangan bencana itu yang sudah terjadi, memang ada siklusnya, mulai pencegahan atau sebelum, pada saat dan sesudah. Yang menarik pada saat ini, episode kali ini adalah Pak Rudi menyampaikan bahwa pada saat atau setelah terjadi bencana pun itu bukan hanya fokus ke fisik gitu kan ya. Meskipun namanya tadi rehabilitasi dan rekonstruksi itu seakan-akan konstruksi bangunan gitu kan. Padahal tidak. Konstruksi di sini, rekonstruksi di sini yang disampaikan oleh Pak Rudi bahwa yang dibangun itu bukan hanya bentuk fisik rumah, jembatan, tapi bangun mentalnya, psikisnya dari yang terdampak tadi. Itu biasanya kayak gimana Pak yang dilakukan BPBD supaya untuk mengembalikan atau luar kita di lapangan bersama tim. Jadi kita punya namanya tim Jitupasana ya. Situ juga ada tim dari trauma healing. Nah di sini Jitupasana untuk pengajian kerusakan, trauma healing untuk pendampingan dari segi psikologisnya. Jadi kalau seumpama namanya juga bencana alam ya, sesuatu yang dibangun bertahun-tahun tiba-tiba hilang. Jadi tekanan secara psikis kan banyak. Juga ekonomi juga hasil dari dia itu tidak bisa. Makanya kita pendampingan secara psikologis juga untuk membangkitkan ekonomi. Itu. Itulah kenapa sama dengan bidang yang sebelum-sebelumnya, baik bidang pencegahan dan kesiapsiagaan maupun kedaruratan dan logistik, bidang RR juga turun ke masyarakat. Betul. Menjumpai masyarakat, berkomunikasi dengan masyarakat, khususnya masyarakat terdampak, guna untuk memperbaiki, merecovery, merehabilitasi, dan merekonstruksi hal-hal yang semula ketika tidak ada bencana dan terjadi bencana itu akan kembali normal atau bahkan lebih baik. Kayak kalau tidak salah nanti koreksi Pak ya, di RR itu, di bidang RR itu ada istilah sebuah agagium mungkin bisa, itu pedoman atau istilahnya prinsip itu bunyinya gini kalau nggak salah. Nanti koreksi Pak ya kalau salah. Build back better, safer for resilience. Gitu kan. Kalau saya diartikan ke bahasa Indonesia, kalau ini tidak salah ya Sobat Tangguh, itu bangun kembali menjadi lebih aman dan lebih baik untuk ketangguhan kayak gitu ya. Luar biasa sekali memang bidang RR ini. Jadi kita sejauh ini sudah menemukan puzzle yang atau mengumpulkan puzzle-puzzle dari siklus penanggulangan bencana di Kabupaten Ngawi. Mulai dari yang pertama, kedua, dan ketiga tadi. Luar biasa. Kemudian gini Pak, berarti yang ketika tim RR ke masyarakat itu juga seperti yang jenengan sampaikan, bekerja sama, berkolaborasi dengan teman-teman relawan, teman-teman dinas dan lainnya. Juga perangkat. Itu biasanya
kalau untuk masyarakat supaya ikut berpartisipasi, itu kan tadi relawan dan juga dinas. Kalau untuk masyarakat bisa berpartisipasi seperti apa Pak? Misalnya untuk membantu tugasnya RR. Begini, kita ada kejadian terjun ke lapangan. Di situ sudah ada biasanya dari perangkat desa sudah ada relawan. Alhamdulillah juga dari tokoh masyarakat bisa berkumpul di situ. Juga sekitarnya, lingkungan sekitarnya itu ada. Jadi kita di samping kita tuh mengadakan bantuan ke sana, kita juga menghimbau di sana. Kita mengecek di sana, apakah di sana tuh ada lingkungan yang ada sesuatu yang membahayakan. Nanti kalau ada bencana, kita himbau itu agar pohon ya ini perlu tebang, ini perlu dikurangi itu. Seperti itu. Jadi tidaknya itu datang berbantuan tidak. Tapi tetap mengedukasi. Iya, kita sambil menghimbau ke sana. Luar biasa. Jadi meskipun bahasanya tugas utamanya itu setelah terjadi bencana, tapi juga beririsan dengan mensosialisasikan, mengedukasi supaya tidak terjadi lagi gitu kan ya. Jadi memang beririsan semua ya, mulai dari PK ke KL, KL ke RR, RR ke PK itu ada sambungannya. Betul sekali, luar biasa. Luar biasa. Itu yang disampaikan oleh Pak Rudi, teman-teman Sobat Tangguh semuanya. Nah, ini juga ada titipan pertanyaan dari Sobat Tangguh, Pak, berkaitan dengan tugas panjenengan di ketika turun di masyarakat atau menjalankan tugas-tugasnya. Kalau boleh tahu nih Pak, apa tantangan terbesar yang biasa dihadapi dalam menjalankan tugas di lapangan? Gini, kita ini tim Reprecon dari Ngawi ya, BPD Ngawi, itu ada kendala Mas. Kita di sini kan juga karena anggaran, karena ahli. Ya jelas di sini kita belum punya ahli teknis Mas, bangunan pertama. Kedua, teknis bidang psikologis kita belum punya. Kita mengandalkan dari relawan yang punya ahli, seperti pernah kita Bintek tuh Jitupasna, Trauma Healing itu ada Mas itu. Dan kita itu yang kita andalkan. Itu. Jadi tantangannya lebih kepada alat penunjang. Iya, betul. Yang harapannya ke depan kita akan terpenuhi ya Pak ya, pelan-pelan lah ya kan. Pelan-pelan nanti BPBD punya. Berarti di sini kan juga tadi punya kegelisahan bahwa kita perlu tim atau anggota BPBD atau pegawai BPBD yang mengerti tentang psikologis. Nah, ini menarik nih teman-teman sekalian. Berarti BPBD ini juga perlu lulusan psikolog Pak ya? Betul. Barangkali gini mungkin nanti koreksi kalau salah Pak ya. Berarti kalau Sobat Tangguh di luar sana yang seorang psikolog ya kan, bolehlah main-main ke BPBD untuk kita ngobrol bareng, menemukan solusi yang sekiranya bisa kolaborasi, karena di BPBD kita harus akui kesarjanaan maupun magister ataupun yang pendidikan di BPBD masih belum ada secara spesifik psikologi. Padahal kita perlu itu gitu kan untuk menunjang nanti pendampingan ketika mengembalikan secara psikologisnya masyarakat terdampak bencana. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Jadi setelah ini disampaikan oleh Pak Rudi, akhirnya kan masyarakat tahu ya bahwa ketika bencana sudah selesai, kedaruratan yang disampaikan Pak Arief sudah selesai, itu tidak selesai BPBD bekerja, karena BPBD masih bekerja, yaitu tugasnya Pak Rudi dan tim untuk mengembalikan kepada sedia kala, bahkan lebih baik. Seandainya ada bencana yang datang yang sama, itu dampaknya tidak sebesar itu, gitu kan ya. Luar biasa. Itu ya Sobat Tangguh, paparan dari Pak Rudi terkait dengan tugas bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, yang mana beliau menyampaikan sangat runtut, sangat detail, memang ya ahlinya ahli ya. Jadi memang beliau kepala bidang yang membidangi bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, tentu sangat-sangat berkompeten dan paling layak untuk kita dengarkan. Terus ini ada lagi Pak pertanyaan ini. Apakah dalam proses rekonstruksi juga diperhatikan aspek keamanan agar lebih tahan lagi terhadap bencana? Gini, sudah bisa. Memang sudah kita sampaikan ke di atas tadi, kita memerlukan
semacam teknisi yang ahli di bidang pembangunan. Tapi bukan hanya psikolog ya Pak? Bukan. Tapi itu juga. Itu untuk segi dari fisiknya kita sudah bisa. Meskipun tidak semaksimal yang kita bayangkan, minimal kita bisa membangun istilahnya seperti back better. Ya, kita harus kita laksanakan. Kita harus. Karena kita tidak hanya itu aja, kita harus aman dan tahan terhadap bencana. Itu harus. Ya, seperti tadi Pak ya, intinya betul. Gitu. Jadi sebenarnya sudah terjawab sih pertanyaan ini ya. Tadi sudah disampaikan sama Pak Rudi. Nah, mungkin juga untuk membangun ulang kemampuan itu tadi, makanya juga harus masyarakat dengan himbau di awal tadi untuk meningkatkan kesiapsiagaan tadi kan ya. Betul. Luar biasa. Terakhir Pak, terakhir ini spesial. Mohon kami jika panjenengan berkenan ada pesan untuk masyarakat terkait dengan kesiapsiagaan atau bahkan untuk rehabilitasi pemulihan pasca bencana. Monggo. Gini, sampaikan ke kami himbau ke masyarakat. Seandainya terjadi bencana, tolong tetap waspada terhadap lingkungannya juga sekitarnya. Perkuat gotong royong, perkuat kemandirian dalam bencana. Begitu. Jadi, kalau terjadi bencana, kita harus sudah siap. Kita sudah tahan dalam hadap bencana. Seperti itu. Siap. Tolong masyarakat kami himbau seperti ini untuk menghindari, untuk meminimkan masalah bencana biar tidak separah yang terjadi. Itu saya kira. Baik, luar biasa. Jadi memang seperti yang sudah intinya kita kolaborasi bersama juga dengan masyarakat ya Pak. Ya begini, Marisal, ini pesan terakhir. Siap. Ini begini, tolong masyarakat kalau ada terjadi bencana, tolong ya kita koordinasi yang tepat dan cepat. Jadi pahami aturan dari BBD kalau terjadi bencana seperti itu. Tolong itu. Loh, siap. Ya, tolong ya Sobat Tangguh. Ya, tolong. Ini koordinasi yang penuh. Kita harus untuk biar minim dari korban. Jadi kita bencana kan tidak semata-mata kita nggak bisa langsung itu harus bencana. Makanya nggak bisa sendiri. Nggak bisa sendiri kita. Jadi koordinasi utama, terus komunikasi, terus gotong royong, terus taati aturan pemerintah, gitu. Perkuat kerukunan antar lingkungan. Siap. Itu. Luar biasa. Itu ya pesannya Sobat Tangguh. Pak Rudi mengakui bahwa tidak bisa bekerja sendiri, kita harus bekerja sama, kolaborasi. Betul. Memang harus semuanya harus bareng-bareng. Baik, terima kasih Pak Rudi. Sampailah kita sebenarnya masih banyak yang perlu diulik sebenarnya, tapi karena keterbatasan waktu mungkin kita akan ulik di kemudian hari. Sekali lagi terima kasih atas waktunya dan ilmunya, dan saya mewakili tim dan juga mewakili masyarakat tentunya yang mendapatkan informasi ini. Terima kasih sekali lagi kita sampaikan, dan mohon maaf apabila misalnya di dalam prosesnya ini kita juga masih ada kurang-kurangnya Pak Rudi maupun juga Sobat Tangguh semua, sehingga inti dari hari ini bisa kita simpulkan bahwa dalam proses penanggulangan bencana tidak berhenti pada episode kemarin, yaitu episode kedaruratan saja, tapi setelah kedaruratan, setelah penyelamatan, setelah evakuasi itu masih ada lagi tugas dari BPBD untuk menyembuhkan, lah istilahnya dokter, istilahnya ibaratnya itu dokter sebenarnya tugas bidangnya Pak Rudi itu menyembuhkan, gitu kan ya, memulihkan untuk menyembuhkan yang baik secara fisik maupun non fisik. Sehingga semoga juga kita harapkan di podcast hari ini itu bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sebelum saya pamit undur diri, mungkin saya akan sampaikan kepada Sobat Tangguh sekalian bahwa yang kita bahas dari kemarin itu kita berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Ngawi nomor 19 tahun 2011 tentang organisasi dan tata kerja BPBD, Pak. Yang mana Perda 19 2011 itu turunan atau tindak lanjut dari Permendagri nomor 46 tahun 2008, itu tentang proses pedoman pembentukan BPBD. Nah, tapi nanti Sobat Tangguh semua, ini dalam proses penyusunan lagi berkaitan dengan organisasi dan tata kerja BPBD, Pak. Akan tetapi nantinya di
bulan-bulan berikutnya, bisa dalam waktu tahun ini insya Allah, itu nanti sudah akan berubah lagi di Perda yang tahun 2026 atau mungkin ya 2027 yang berdasarkan Permendagri nomor 18 tahun 2025 tentang pedoman dan pembentukan BPBD, yang itu nanti ada tentu perombakan atau update lagi terkait dengan tugas BPBD, struktur kepemimpinan, dan juga di bidang-bidangnya Pak. Jadi nanti kita bisa undang kembali tuh, karena yang semula PK, KL, dan RR itu menjadi 3 bidang yang berbeda, ini nanti ada pembaruan nomenklatur nama baru berkaitan dengan itu. Jadi kita nanti akan bahas lagi itu, nanti kita akan kembali lagi untuk episode bidang-bidang itu yang lebih runtut lagi. Tapi karena sekarang masih existingnya, masih digunakan hukum positifnya itu masih Perda 19 2011, makanya kita sampaikan ke masyarakat bahwa ada 3 bidang itu di dalam BPBD. Baik, terima kasih sekali lagi kami sampaikan pada Pak Rudi atas kehadirannya, dan juga untuk Sobat Tangguh yang sudah memperhatikan mengikuti dari awal podcast hingga akhir. Semoga bermanfaat, dan ada salah katanya, salah kata maupun perbuatan atau tingkah laku dari kami, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Rizal pamit undur diri, dan sampai jumpa di podcast Ngopi Bareng BPBD selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan dislike kalau tidak suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.